Pernahkah Anda bilang, "Saya baik-baik saja," padahal sebenarnya tidak? Atau menjawab terserah saja ketika sebenarnya Anda punya preferensi? Mayoritas orang sering melakukan ini, ya. Tapi bagaimana kalau kebiasaan kecil itu sebenarnya mengungkap sesuatu yang lebih dalam tentang apa yang kita cari? Bayangkan kantor tipikal di Tokyo, rekan kerja Anda mendapat promosi. Dia bilang, "Ya, biasa saja tentang promosi itu." Dia sedang menyembunyikan kebanggaannya. Tidak ingin terlihat sombong, tahu kan? Teman bilang ajak keluar. Alih-alih jawab tidak langsung, dia bilang enteng. Saat itu sepertinya ada keperluan. Tidak akan pernah dapat tidak yang jelas. Makan malam keluarga, semua angguk setuju, tapi siapa yang benar-benar mengatakan apa yang mereka pikir? Kelelahan dari terus-menerus menyaring diri sendiri. Anda tahu rasanya, kan? Budaya Jepang sudah ajarkan kita sesuatu yang berharga. Harmoni, rasa hormat, sangat penting sekali. Tapi bagaimana kalau ketika kita selalu perhatian pada orang lain, justru tidak ada yang benar-benar mengenal siapa kita? Ada sesuatu yang lebih dalam, mungkin bukan hanya ingin sopan, tapi ingin benar-benar dikenal. Menurut saya ini sangat penting. Kesamaran itu sebenarnya bukan kekurangan. Ini adalah ciri yang lahir dari kebijaksanaan sejati tentang komunitas dan kehormatan. Dari sisi sejarah, semuanya masuk akal. Pertanian padi dulu memerlukan kerjasama. Harmoni berarti komunitas bisa terus hidup. Tanpa tetangga, tidak mungkin tanam padi. Kerjasama memberi hasil lebih banyak. Jadi terbentuklah aturan, semua harus sepakat. Kalau Anda melawan kelompok, dikucilkan dari desa. Itu ancaman nyata. Orang-orang jadi belajar membaca perasaan orang lain, bukan mengomong langsung. Komunikasi terjadi di sela-sela kata, dalam nada, dalam suasana. Sebenarnya kesamaran punya banyak keuntungan. Dia melindungi orang. Tidak ada yang malu-malu. Hubungan tetap terjaga. Kerendahan hati dihormati. Asumsinya, orang ini pintar, pasti paham tanpa saya jelaskan. Filosofi wabi-sabi, ajaran Zen, puisi haiku klasik, kekuatan dari apa yang tidak diucapkan. Pembaca melengkapinya sendiri. Atasan bilang ke karyawan, presentasi itu menarik sekali. Karyawan langsung tahu, harus ada perbaikan, tapi tidak ada yang malu-malu. Pesan sampai dengan sempurna, ada keindahan dalam hal itu, memang. Tapi, dan ini yang jadi masalah, kebijaksanaan yang sama bisa menjadi perangkap. Ketika kesamaran jadi, saya tidak akan pernah bilang apa yang sebenarnya saya pikir, maka ada yang hilang. Ada yang sangat berharga. Ini yang membuat sedih. Kesamaran seharusnya jaga hubungan, tapi malah bisa menghalangi hubungan sungguhan. Kalau Anda tidak pernah bilang langsung apa yang Anda butuhkan, orang cuma bisa menebak, hanya menebak. Dan di bawah semuanya itu ada rasa takut yang diam. Kalau orang tahu apa yang saya pikirkan, inginkan, atau sedang perjuangan, apakah mereka masih terima saya? Kita terus-menerus menerjemahkan diri sendiri. Itu melelahkan. Ada stres, perasaan sejati versus wajah yang ditampilkan, hati nurani versus topeng. Begitulah kan? Di masyarakat Jepang hal ini sangat kuat. Takut dikucilkan. Itu membuat banyak orang Jepang diam saja. Riset membuktikan. Kalau seseorang terus-menerus menyaring diri, cemas mereka meningkat, rasa memiliki berkurang, sulit mereka dekat dengan orang lain dengan sungguh-sungguh. Bayangkan seorang perempuan berusia 30-an sangat berbakat. Tentang kesulitan karir dia bilang, iya biasa saja. Tentang menikah atau tidak biasa saja. Tentang harapan keluarga biasa saja. Semua orang pikir, wah dia tidak apa-apa. Padahal dia sangat sendirian. Jadi saya ingin tanya, apakah orang-orang di sekitar Anda juga lelah menebak maksud Anda? Bagaimana kalau jujur Anda justru memperkuat hubungan, bukan merusak? Pemikiran seperti itu pernah terlintas, kan? Ini poinnya. Manusia punya kebutuhan mendasar, bukan ingin diperhatikan, tapi ingin dikenal. Beda banget. Anak kecil sama orang tua, belum ada kesamaran. Sahabat karib, di mana kalian berdua berani jujur. Mentor yang lihat potensi Anda, lantas dia sebut.
komunitas di mana Anda bisa lepas topeng. Momen-momen itu jarang banget terjadi, karena jarang jadi berbekas di hati. Sedikit sedih juga sih. Untuk temukan alasan hidup, Anda butuh kejelasan apa yang Anda cintai, apa keahlian Anda, apa dunia butuhkan. Di dalam kesamaran tidak ada jawaban karena Anda sibuk urus ekspektasi orang lain. Konsep Jepang tentang ruang bermakna antar hal yang tidak terisi juga penting. Tapi dari sudut lain, kejelasan dan kejujuran malah menciptakan ruang untuk koneksi asli. Paradoks mungkin, tapi begitulah adanya. Saya kenal seorang perempuan. Akhirnya dia bilang ke keluarga, "Saya tidak ingin mengambil alih bisnis keluarga." Mengerikan sekali rasanya. Tapi apa yang terjadi? Keluarga malah bantu dia cari jalan sendiri. Kesamaran tadi jadi penghalang. Mereka tidak bisa bantu dia dengan cara yang sebenarnya. Dalam hidup Anda, siapa yang benar-benar kenal versi asli Anda? Bukan versi yang Anda pikir harus Anda tampilkan. Orang itu bagaimana jadi mengenal Anda? Ini penting. Anda tidak perlu tinggal kehormatan dan harmoni untuk bersikap jujur. Malah jujur sejati memperdalam keduanya. Kejujuran tidak berarti kasar, artinya hormat hak orang lain untuk tahu posisi Anda. Kejujuran bisa disampaikan dengan lembut, soalnya bukan kata-katanya, tapi hati di balik kata. Dunia bisnis Jepang mulai ubah, ada istilah keamanan psikologis. Tim yang merasa aman, mereka bisa bicara, hasilnya lebih bagus. Ini bukan individualisme barat, ini sederhana aja, lebih baik. Zaman samurai ada seishin, semangat jujur, bukan cuma harmoni. Jadi ini bukan tolak nilai Jepang, ini selesaikan nilai Jepang. Praktik, konkret, cara bilang tidak dengan jelas, tapi tetap hormat. Terima kasih tawaran itu, saya tidak bisa kali ini. Alasannya adalah cara bilang butuh. Situasi ini tidak bisa biasa saja. Saya butuh, cara bilang beda pandangan. Di sini saya lihat lain. Boleh saya bagikan perspektif saya? Tidak kasar kan? Hormati harmoni, tapi juga jelas. Hormati struktur, tapi juga berbagi pikiran asli. Perhatian dan langsung, dua-duanya bisa. Orang Denmark punya hige, kehangatan, ditambah terus terang orang Swedia. Mereka hangat dan jujur bersamaan. Ini hadiahnya. Dikenal sungguh-sungguh mengubah bukan cuma hubungan, tapi seluruh rasa hidup. Hubungan jadi dalam, bukan harmoni permukaan saja, tapi kedekatan asli. Orang bisa dukung Anda, bukan cuma tanggung, tapi kami ada untuk Anda. Masukan yang jujur membantu tumbuh. Lega tidak perlu main peran terus-menerus, rasanya lain. Di dalam diri berubah juga, dalam dan luar sejalan. Tahu diri lebih jelas, apa yang penting. Energi bertambah karena tidak urus diri palsu. Bebas kejar apa yang sungguh penting. Komunitas berubah juga. Orang jujur, masalah beneran teratasi, bukan ditutup-tutupi. Inovasi muncul saat orang merasa aman bicara. Kepercayaan dalam saat orang tahu di mana orang lain berdiri. Dalam estetika Jepang ada seijaku, integritas dalam kesunyian. Keaslian di dalam kesederhanaan, itulah yang kita bicarakan. Saya kenal seorang perempuan. Akhirnya dia bilang ke rekan kerja tentang gelisah yang dia alami. Takut sekali. Tapi 3 rekan kerja bilang, saya juga. Saya pikir saya satu-satunya. Jujurnya dia kasih izin ke orang lain. Gelombang itu mulai dari satu keberanian. Ini bukan tolak nilai Jepang. Ini lengkapi nilai Jepang. Kebijaksanaan hormat ditambah keberanian untuk dikenal. Didengar benar-benar, bukan cuma komunikasi baik saja. Ini tentang temukan siapa diri Anda sungguh-sungguh dan bantu orang lain juga. Minggu ini, saya mau ajak Anda coba hal kecil. Bukan perubahan besar, cuman eksperimen. Ingat saat Anda bilang ya, biasa saja atau terserah padahal punya perasaan. Pause di situ. Apa yang Anda urus, diri sendiri, orang lain, hubungan, tanya jujur, kejujuran merusak atau malah dalam hubungan. Sama satu orang terpercaya, ambil risiko kecil, bilang hal yang lebih asli tentang apa yang Anda pikir atau butuh. Saya mengerti, ini bisa takut.
Mungkin Anda belajar untuk hidup harus baca ruangan, diam saja, itu nyata. Saya bukan minta Anda berhenti lindungi diri jadi-jadi. Saya tanya, sama siapa Anda bisa jujur lebih? Kapan terasa aman? Bayangkan Jepang, dunia, di mana orang tidak perlu tebak maksud orang lain, di mana hormat dan dikenal bersamaan, di mana harmoni tidak berarti hilang. Itu bukan individualisme barat. Itu nilai Jepang yang lengkap. Satu pertanyaan bawa pergi, apa yang berubah dalam hidup Anda kalau Anda percaya diri asli Anda bukan versi yang Anda pikir harus, ternyata layak dikenal. Terima kasih sudah duduk sama saya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apapun yang Anda temukan, saya harap ini bawa Anda lebih dekat ke dikenal sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh bebas. Cerita tentang dikenal dengan sungguh-sungguh ini sebenarnya tentang koneksi paling penting dalam hidup Anda juga. Kalau diri asli Anda bernilai, diri asli Anda diterima, rasa itu pengakuan, keamanan, cinta. Dari mana datangnya? Dengan Tuhan, Anda juga bisa dikenal dengan sungguh-sungguh, diterima tanpa syarat mungkin. Banyak orang jauh dari ide Tuhan, saya mengerti. Tapi bagaimana kalau Tuhan benar-benar kenal diri asli Anda, seluruhnya, dan Tuhan terima apa yang asli dalam diri Anda tanpa syarat? Bagaimana kalau itu yang sebenarnya? Hidup Anda berubah, kan? Jadi kalau ada sesuatu yang bergerak dalam hati Anda sekarang, layak Anda dengar. Tuhan, kalau Engkau nyata, tunjukkan pada saya. Dari sini mulai. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat yang bijak dan penuh perhatian, yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Mungkin kamu juga ingin mengenalnya? Aku yakin pertemuan itu akan menjadi pengalaman yang sangat indah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, amin.